Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek pemodelan persamaan diferensial parsial gelombang tsunami dengan menggunakan metode FTCS. Di sini kami kelompok 9 beranggotakan tidak mau. Yang pertama, Lara Anggra ini dengan MPM akhir 9. Yang kedua, Christine Panjaitan dengan MPM akhir 47. Yang ketiga, Evi Novianti Damani dengan MPM akhir 56. Yang keempat, ada Indah Kristinta dengan MPM akhir 58. Yang kelima, ada Niska Tata Jeboa dengan MPM akhir 65. Yang keenam, ada Esther Panjaitan dengan MPM akhir 72. Adapun yang jadikan daftar isi dalam presentasi kami ini yakni bab 1 yakni pendahuluan, bab kedua itu metode, bab ketiga itu adalah hasil dan pembahasan, bab keempat adalah kesimpulan dan saran, bab kelima adalah daftar pustaka. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan akan ditutup. Jadi yang menjadi bab 1 yakni pendahuluan. Tsunami merupakan bencana alam yang bersifat destruktif dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi dapat terjadi dari berbagai sumber, salah satunya patahan batuan atau sesar. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Gelombang tersebut dapat mencapai kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam. Umumnya, gelombang tsunami ini tidak begitu besar ketika berada di laut lepas, hanya memiliki tinggi gelombang tidak lebih dari 60 cm. Namun, akan semakin membesar dan cepat ketika menuju laut dangkal sampai ke pinggir pantai. Bencana tsunami yang terjadi pada umumnya disebabkan karena aktivitas gempa bawah laut atau gempa tektonik dengan kekuatan magnitudo 7,0 skala Richter. Tsunami dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan gelombang air dangkal karena tsunami meskipun terjadi pada perairan yang sangat dalam, sekitar 4-5 km, tetapi panjang gelombangnya sangat besar bila dibandingkan dengan kedalaman perairannya, yaitu antara 100-200 km. Persamaan gelombang air dangkal atau biasa disebut SWE telah banyak diturunkan oleh para peneliti terdahulu. Kemudian metode yang akan kami gunakan yakni yaitu gelombang tsunami dapat dimodelkan dengan menggunakan metode FTCS, di mana metode ini merupakan salah satu metode beda hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial secara numerik. Hasil yang diperoleh yaitu metode FTCS dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan adveksi, namun untuk kestabilan metode Lax-Wendorf lebih stabil dibandingkan metode FTCS, karena metode ini hanya menunjukkan kestabilan untuk tipe step yang lebih kecil. Pemilihan untuk menggunakan metode ini karena merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan adveksi difusi. Nah, metode FTCS ini digunakan untuk mengetahui pergerakan polutan yang bergerak dalam aliran air sungai yang mengalir pada saluran terbuka. Selanjutnya, proses transfer polutan tersebut akan disimulasikan menggunakan software MATLAB dan penulis akan menganalisis kestabilan dan kekonvergenan dari pergerakan polutan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah. Pada Saudari Indah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Evi. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan teori kekekalan massa. Hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum
Laplace ini adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem yang tertutup akan konstan. Baiklah, mungkin kita lanjutkan untuk bab 3, bagian hasil dan pembahasan. Mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Niska. Kepada Saudari Niska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.1 teori pendukung mengenai teori kekekalan massa. Hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau konstan. Dalam fluida yang mengalir pada pipa, dimungkinkan terjadi reaksi fisika, seperti perubahan fasa, ataupun reaksi kimia yang dapat mempengaruhi karakteristik dari fluida tersebut, seperti volume fluida, massa jenis fluida, kekentalan fluida, dan lain-lain. Next. Belum ganti slide ya? Belum. Mulai. Ini dari slide yang ini, bukan yang dari tadi, yang sebelumnya. Kan udah selesai yang sebelumnya, lanjutlah yang ke sini. Oke. Sabar. Penurunan persamaan kontinuitas berdasarkan prinsip konservasi massa terhadap elemen volume berbentuk kubus dengan sisi-sisi delta X, delta Y, dan delta Z yang dilalui fluida dapat dilihat pada gambar 2.1. Bila rapat massa fluida adalah rho dan kita hanya memandang satu arah aliran, katakan dalam arah X, maka rata-rata massa yang masuk pada elemen volume persatuan waktu yang melintasi bidang X adalah rho U, di mana X delta Y dikali delta Z, dan rata-rata massa keluar melewati bidang X ditambah delta X adalah rho U, di mana X plus delta X adalah delta Y dikali delta Z, dengan U menyatakan komponen kecepatan dalam arah horizontal. Secara penuh vektor kecepatan dalam 3 dimensi dinotasikan dalam Q, yang dimana Q itu adalah U, V, dan W. Ekspresi yang sama dapat dituliskan untuk bidang lain yang dilintasi, yaitu dalam arah Y dan arah Z. Oleh karena itu, kita memperoleh persamaan kesetimbangan massa, di mana do rho per do T dikali delta X, delta Y, dan delta Z sama dengan ulang pi, ulang.
Oh, gini aja lah guys, lama kali kayak gini. Eh, Wih, kalau rumusnya kayaknya nggak usah dibacain, enggak? Oleh karena itu, kita memperoleh persamaan keseimbangan massa, yaitu persamaan 2.1 seperti yang ada di slide. Dengan membagi keseluruhan persamaan dengan volume delta X, delta Y, dan delta Z, dan mengambil limit volume ini menuju ke 0, kita memperoleh persamaan 2.2 yang ada seperti slide. Persamaan 2.2 menggambarkan rata-rata perubahan rapat massa pada suatu titik tetap sebagai hasil dari perubahan pada vektor kecepatan pada massa rho. Jika rapat massa fluida konstan, maka maka do rho per do T sama dengan 0. Dan persamaan 2.2 menjadi do U per do X plus do V per do Y plus do W per do Z sama dengan 0. Di mana persamaan 2.2 tersebut dikenal sebagai persamaan kontinuitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. oh ya, aku no. Baiklah, untuk selanjutnya teori pendukung bagian B, teori kekekalan momentum, akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekekalan momentum dalam arah X. Nah, dalam arah X ini persamaan momentumnya ialah, kita lihat di sini rumusnya. Nah, dari rumus tersebut, nah selanjutnya kedua rumusnya akan kita integralkan terhadap Z. Nah, rumusnya itu seperti yang kita perhatikan di sini. Nah, berikut inilah rumus dari integralnya terhadap Z itu tersendiri. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, berdasarkan prinsip fisika yang terkait dengan momentum, hukum Newton ini kita tahu bahwa gaya total atau kita sebut di sini F total dengan F total adalah perkalian massa dilambangkan dengan M dengan percepatan dilambangkan dengan A. Nah, untuk itu maka dapat dinotasikan sebagai berikut ini, yaitu F total sama dengan MA. Nah, dengan menggunakan definisi percepatan turunan dari kecepatan V terhadap waktu tadi itu, maka persamaan tersebut dapat dinotasikan bahwa F total itu sama dengan M dikali dV per dt. Nah, ini kita sebut juga untuk persamaan 2.5-nya. Nah, yang berarti bahwa gaya total tadi yang di awal F totalnya itu adalah rata-rata perubahan momentum per satuan waktu, kemudian dengan menggunakan hubungan antara massa dan massa jenis yang dinotasikan nanti sebagai rho sama dengan M per V. Selanjutnya, selanjutnya lagi. Oke. Nah, untuk ruas kirinya, pengintegralannya ruas kiri, nah kita dapat perhatikan di sini seperti di slide ini, di mana rumus integralnya itu seperti berikut. Sampai kita perhatikan juga, jelas integralnya itu
ke bawah lagi. Nah, itu tadi untuk yang ruas kanannya. Kemudian selanjutnya itu yang untuk ruas kiri. Nah, dengan menggunakan kondisi kinematik pada permukaan bebas dan dasar saluran, di mana yang pertama tadi itu kondisi kinematiknya. Nah, pada kondisi kinematik ini, pada permukaan bebas, di mana rumusnya itu kita perhatikan seperti do-nya ini. Nah, pada Z ini, untuk kondisi kinematik ini kita perhatikan pada Z ini. Nah, itu tadi untuk permukaan bebas. Selanjutnya kita perhatikan lagi rumusnya untuk kondisi kinematik pada dasar saluran. Nah, untuk itu kita bisa lihat bagaimana rumusnya. Nah, kalau yang tadi itu dia langsung diturunkan do-nya. Nah, kalau di sini kita kalikan dulu. U-nya itu dikalikan dengan do-nya tadi. Nah, maka berdasarkan kondisi kinematik pada permukaan bebas dan pada dasar saluran kedua yang tadi itu, maka dapat kita peroleh turunan integralnya seperti berikut ini. Kita bisa lihat lagi ke bawah. Nah, untuk itu ruas kanannya ini kita perhatikan integralnya ruas kanan karena tadi N-nya dan B itu bebas dari Z, maka inilah persamaannya kita bisa lihat integralnya. Nah, dari untuk integral persamaan momentum menjadi selanjutnya akan diturunkan seperti rumus berikut ini. Nah, selanjutnya kita gunakan aproksimasi. Nah, untuk aproksimasinya kita perhatikan integralnya ini seperti yang tertera ini. Nah, maka berdasarkan dari persamaan tersebut kita ambil, maka persamaan momentumnya itu menjadi do per do T seperti kita lihat di slide ini ya. Nah, selanjutnya kemudian kita masuk ke dalam arah Y. Kalau yang tadi itu arah X, kita lanjutkan sekarang ke arah Y. Nah, dalam arah Y ini persamaan momentumnya dapat kita lihat bagaimana do V per do T ditambah do E per do X dikali UV. Nah, seperti yang kita lihat lanjutannya. Nah, berdasarkan itu, makanya selanjutnya kita kedua ruasnya itu kita integralkan terhadap Z lagi. Nah, untuk rumus integralnya kita bisa lihat seperti ini. Selanjutnya, untuk teori ini tidak lupa juga kita gunakan integralnya itu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri di atasnya kita bisa lihat bagaimana integralnya. Kemudian yang di bawahnya itu untuk ruas kanan, bagaimana integralnya kita perhatikan di mana itu letak dari bebasnya dari Z itu. Nah, selanjutnya dari ruas kanan tadi kita gunakan aproksimasi. Nah, untuk aproksimasinya kita bisa perhatikan di sini bagaimana rumusnya. Nah, setelah dari aproksimasi itu kan akan menjadi turunannya seperti yang kita lihat itu tadi yang kita perhatikan sebelumnya tadi rumusnya do per do T berikut. Nah, atau bisa juga seperti yang di bawahnya tuh kita perhatikan. Nah, itu juga sama dengan 0. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Mungkin untuk selanjutnya bagian model PDP perairan dangkal akan dijelaskan oleh
Esther. Kepada Esther dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini ada model persamaan diferensial untuk perairan dangkal. Persamaan air dangkal atau SW adalah aliran fluida bebas dengan kedalaman air relatif dangkal. Persamaan air dangkal berlaku untuk fluida yang memiliki massa jenis konstan. Persamaan air dangkal ini berlaku pada saat pergerakan fluida secara horizontal, sedangkan pergerakan fluida secara vertikal diasumsikan menuju nol atau diabaikan. Makanya gelombang itu dikatakan terjadi di permukaan air dangkal jika kedalamannya fluida relatif kecil dibandingkan panjang gelombangnya. Untuk modelnya selanjutnya, nah di sini ada suatu gambar di mana gambar itu menunjukkan sumbu X yang menyatakan arah horizontal pada sumbu Z yang menyatakan arah vertikal. Nah, variabelnya di sini ada eta X, T yang menyatakan simpangan permukaan air dari kondisi setimpang di titik X pada saat T. U, X, T itu menyatakan kecepatan horizontal partikel fluid di titik X pada saat T. H, X, T adalah tebal air di titik X pada saat T topografi dasar dinyatakan sebagai min dx. Dengan demikian, Hx, T itu sama dengan eta X, T ditambah dx. Persamaan air dangkal diperoleh melalui proses matematis pada penurunan persamaan konservasi massa dan persamaan konservasi momentum. Maka bentuknya seperti ini, di mana rumus kekekalan massa dan rumus kekekalan momentum ini sama dengan 0. Selanjutnya, selanjutnya untuk gelombang tsunami. Dari gambar ini, pada persamaan air dangkal linear 1 di profil gelombang merupakan fungsi dari variabel ruang X dan variabel waktu T. Perhatikan domain fluida pada gambar di samping ini. Untuk dasar yang rata, di mana kedalaman fluida adalah B. Variabel H, X, T menyatakan simpangan permukaan air dari kondisi setimpang Z sama dengan B pada saat T. Dan variabel U, X, T-nya menyatakan komponen horizontal kecepatan partikel fluida di permukaan pada saat T. Maka persamaannya seperti berikut. Oke, lanjut. Nah, dari persamaan yang di atas tadi, di mana eta X, T dan U X, T itu dapat dituliskan seperti berikut. Di mana bentuk lain, di mana variabel eta dan U itu saling terpisah, yaitu berupa dua buah persamaan gelombang seperti berikut. Lanjut. Nah, pada persamaan air dangkal linear 2D profil, gelombang merupakan fungsi dari variabel ruang X dan Y serta variabel waktu T. Persamaan air dangkal linear 2D itu seperti berikut, di mana H menyatakan simpangan permukaan air dari kondisi setimpang Z sama dengan B, dan variabel U menyatakan kecepatan partikel fluida di permukaan pada arah sumbu X, dan V menyatakan kecepatan partikel fluida di permukaan arah sumbu Y, dan G menyatakan percepatan gravitasi. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di situ. Lanjutkan untuk ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Esther. Mungkin untuk selanjutnya bagian 3.2 akan dijelaskan oleh saudari Christine. Kepada saudari Christine, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai diskretisasi. Selang pada domain spasial 0
L dipartisi dengan ukuran delta X dengan titik XJ sama dengan J kurang 1 delta X. Untuk J sama dengan 1, 2, sampai NX, begitu juga dengan selang pada domain waktu 0T, dipartisi dengan ukuran delta T dengan titik-titik partisi Tn sama dengan N kurang 1 delta T. Untuk N sama dengan 1, 2, sampai NT. Untuk setiap J sama dengan 1, 2, sampai NX, dan N sama dengan 1, 2, NT akan dicari UJ pangkat N sama dengan U XJ TN sebagai hampiran dari solusi eksak UXT. Hampiran beda maju terhadap waktu terlihat sebagai yang ada di layar. Selanjutnya, nah, sedangkan hampiran beda pusat terhadap spasial dapat kita lihat juga di layar, yaitu 3.3 dan 3.4. Langkah selanjutnya, kita substitusi hampiran pada persamaan 2.1 hingga persamaan 2.4 ke dalam persamaan air dan linear, sehingga kita memperoleh hasilnya pada di layar. Selanjutnya, nah, untuk kedua persamaan tersebut dapat dihasilkan menjadi 3.7 dan 3.8 atau dapat kita lihat pada layar. Dengan U adalah kecepatan pada arah X, T adalah waktu, G adalah percepatan gravitasi, eta adalah perubahan ketinggian permukaan air, dan D adalah topografi dasar. Selanjutnya, baiklah, di sini ada 3.3 pengujian diskretisasi, di mana untuk mengetahui apakah metode yang digunakan stabil atau tidak, maka akan dilakukan analisis kestabilan von Neumann dengan cara mensubstitusikan NI pangkat J sama dengan P pangkat J E dikali E Chi, di mana MI pangkat J sama dengan Q pangkat J dikali E pangkat Chi dengan K sama dengan akar min 1 pada persamaan SWE 1D yang telah didiskretasi dengan skema FTCS. Analisis kestabilan von Neumann mengharuskan persamaan yang ditinjau adalah persamaan linear, dan persamaan SW1D adalah sistem persamaan diferensial parsial yang non-linear, sehingga dengan mengikuti Feng dan Misui atau tahun 1998, dapat kita lihat persamaan 2 diubah menjadi persamaan linear dengan mengubah D dikali D eta dikali D eta per dx, di mana D bar sama dengan maksimal mutlak D, atau D bar sama dengan eta tambah H bar sama dengan max dikali mutlak eta tambah H, sehingga SW1D dapat ditulis kembali menjadi, slide selanjutnya, dapat kita lihat hasilnya pada layar atau nomor 6, di mana dengan menyederhanakan persamaan 6 dan mempertimbangkan E pangkat K dikali A dikurang E pangkat min K dikali A sama dengan cos A ditambah K sin A dikurang cos A dikurang K sin A sama dengan 2 K sin A. Maka persamaan 6 dapat ditulis kembali menjadi, dapat kita lihat seperti di layar atau nomor 7. Nah, sehingga persamaan 7 dapat ditulis lagi dalam bentuk matriks sebagai berikut. Untuk kasus skema numerik yang berbentuk matriks, syarat perlu dan cukup stabilitas von Neumann yaitu mutlak lebih kecil sama dengan 1. Sehingga dari persamaan 8 kita dapat memperoleh nilai eigen atau akar-akar persamaan karakteristik sebagai berikut. Dari persamaan 9 dan 10 dapat diketahui bahwa skema numerik FTCS tidak stabil karena nilainya itu untuk setiap nilai A.
Selanjutnya, baiklah itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Christine atas presentasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lara bagian simulasi. Kepada Lara dipersilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan listing program simulasi menggunakan MATLAB. Di mana untuk yang pertama itu kita memasukkan display dengan judul simulasi model tsunami menggunakan metode FTCS. Kita lanjutkan dengan parameter simulasinya, yaitu dengan panjang domainnya sendiri yaitu 50, kedalaman laut rata-ratanya itu 5 km, ukuran grid spasialnya itu 1 km, untuk ukuran langkah waktu yaitu 0,01 jam, dan waktu simulasinya sendiri yaitu 2 jam. Kita lanjutkan dengan koefisien numerik, yaitu dengan nilai percepatan gravitasinya sendiri yaitu 9,81 ms kuadrat, dengan kecepatan gelombangnya sendiri yaitu grid G kali H. Lanjut dengan inisialisasi grid dan kondisi awal, di mana grid spasialnya dilambangkan dengan T, untuk grid waktunya sendiri yaitu dengan T sama dengan 0, dengan jumlah grid spasialnya yaitu NX sama dengan leg X, dengan jumlah grid waktunya itu dengan NT sama dengan leg T. Untuk inisialisasi matrik tinggi airnya sendiri yaitu eta sama dengan 0 NT, NX. Lanjut untuk kondisi awal tsunami atau gelombang setempat yaitu eta 1 dengan nilainya 0,1 dikali eksponen minus X min L per 2 dibagi 10 kuadrat. Untuk loop simulasinya sendiri yaitu for I sama dengan 2 NT dan for J sama dengan 2 dengan NX minus 1. Dilanjutkan dengan persamaan numerik gelombang tsunami yaitu metode FTCS, yaitu boleh di next. Next. Oke. Ke atas lagi. Untuk persamaan numerik gelombang tsunami FTCS-nya, metode FTCS-nya sendiri yaitu eta I, J sama dengan eta I minus J, J dengan minus C dikali DT per DX dikali eta I minus 1, J plus 1 minus eta I min 1, J min 1. Dengan plot hasil simulasi X, T sama dengan mesh grid X, T, di mana X label yaitu jarak per kilometer, Y label yaitu waktu per jam, X label yaitu tinggi air per meter, dengan titel simulasi tsunami kelompok. Next. Adapun dengan gambar dari hasil simulasi itu sendiri, bisa dilihat pada gambar pertama. Untuk gambar pertama, kami menggunakan nilai panjang domainnya itu 500 dengan kedalaman laut rata-ratanya itu 50. Iya, apa lagi bentar. Udah record kan? Udah. Yuk. Mulailah. Share screen-nya belum ya? Oh, udah ya? Oke. Oke, baiklah. Untuk hasil simulasi pada gambar pertama yaitu simulasi gelombang tsunami dengan menggunakan panjang domainnya itu 500 km dengan kedalaman laut rata-rata yaitu 50 km. Untuk ukuran grid spasialnya yaitu 1 dan ukuran lingkaran waktu yaitu 0,001 dan waktu simulasinya sendiri yaitu 1. Dapat dilihat
Selanjutnya dapat dilihat pada gambar simulasi gelombang tsunami yang kedua, yaitu itu adalah hasil dari simpak ya, hasil dari listing yang saya jelaskan pertama tadi, dan didapatkan hasilnya seperti pada gambar yang kedua. Dengan menggunakan panjang domain 50, kedalaman laut rata-rata 5 km dengan ukuran grid spasialnya 1, dengan lanjut ukuran langkah waktunya itu 0,01, dan waktu simulasinya 2 jam. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lara Anggraini yang telah menjelaskan bagian simulasi dari listing program menggunakan MATLAB untuk gelombang tsunami. Dapat kita simpulkan bahwasannya untuk dari presentasi kami itu persamaan diferensial parsial gelombang tsunami dengan menggunakan metode FTCS dapat dimodalkan dengan menggunakan persamaan gelombang air dangkal atau biasa disebut SWE. Nah, untuk stabilan metode Lax-Wetrov itu lebih stabil dibandingkan metode FTCS yang sebelumnya kita telah ketahui. Karena metode FTCS ini hanya untuk menunjukkan kestabilan untuk tipe step yang lebih kecil gitu. Kemudian untuk metode FTCS ini gunakan untuk mengetahui pergerakan polutan yang bergerak di dalam aliran air sungai yang mengalir pada saluran terbuka. Selanjutnya, untuk proses transfer polutan tersebut akan kita simulasikan menggunakan software MATLAB yang mungkin sebelumnya itu kan kita bahas bagian sistem program dan hasil simulasi yang telah dijelaskan oleh saudari Lara Anggraini. Nah, itu menggunakan MATLAB. Jadi untuk penulis akan menganalisis kestabilan dan kokonvergenan itu dari pergerakan polutan tersebut. Mungkin untuk referensi dari tugas proyek kami dapatkan dari yang ada tertera pada slide PPT yang di layar. Itu ada 3 sumber yang kami gunakan untuk referensi PPT kami. Mungkin itu aja bagian presentasi kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti atau ingin ditanggapi, dipersilakan. Kami tampung 2 pertanyaan. Terima kasih kepada kelompok 9 atas kesempatannya. Izin bertanya dari perwakilan dari kelompok 4 prihatin Siotang dengan NPM F1A021044. Bagaimana gelombang itu dikatakan terjadi di permukaan air dangkal, dan coba Anda jelaskan dan contohkan pemodelan untuk air dangkal tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin beri kami waktu sekitar beberapa menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sembari menunggu jawaban tersebut, mungkin kami akan membuka pertanyaan yang satu lagi mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada kelompok 9 telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Windy Widora dengan NPM F1A 021 050. Dari penjelasan kalian tadi, saya izin bertanya, dalam diskritisasi, apa perbedaan dari hampiran beda maju dengan hampiran beda pusat? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Mungkin beri kami juga waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mohon sebentar. Baiklah, untuk pertanyaan yang tadi ada 2 pertanyaan. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Esther Panjaitan. Kepada Esther, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk moderator. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, seperti yang kami jelaskan tadi, gelombang yang dikatakan terjadi di permukaan air dangkal itu karena kedalaman fluida relatif kecil yang dibanding dengan panjang gelombang. Untuk contoh modelnya, bisa moderator untuk men-share screen PPT-nya terlebih dahulu. Bisa lebih diperbesar lagi. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada gambar, di mana ini model dari persamaan diferensial parsial untuk perairan dangkal. Kami mempunyai gambar seperti ini, di mana gambar ini ada sumbu X yang menyatakan arah horizontal pada sumbu Z yang menyatakan arah vertikalnya. Di sini ada variabelnya eta X, T, di mana eta itu evaluasi permukaan air laut yang menyatakan simpangan permukaan air dari kondisi setimpang di titik X. Pada saat T, U, X, T menyatakan kecepatan horizontal partikel fluida di titik X pada saat T, di mana ada H, yaitu X, T-nya adalah tebal air di tinggi X. Pada saat T, topografi dasar dinyatakan sebagai min dx. Dengan demikian, H, X, T itu sama dengan eta X, T ditambah dx. Maka persamaan itu kami dapat seperti ini. Bisa dilihat di rumusan kekekalan massa dan rumusan kekekalan momentum. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan pertama. Apakah Saudari Prihatin dapat menerimanya? Bisa. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua kita lanjutkan. Untuk Saudari Christine dapat menjawabnya. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Windy, di mana dalam diskritisasi apa perbedaan hampiran beda maju dengan hampiran beda pusat. Dalam diskritisasi, hampiran beda maju atau forward difference adalah hampiran menggunakan informasi di titik XI dan beberapa titik di kanannya, yaitu X1 tambah XI tambah 1, XI tambah 2, dan seterusnya. Sedangkan beda pusat atau hampiran beda pusat atau tengah, yaitu atau central difference, adalah hampiran menggunakan informasi di titik XI dan beberapa titik di kiri dan kanannya secara simetris atau sama banyak. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua, apakah Saudari Windy dapat menerima jawaban dari Christine? Bisa, terima kasih.
Baiklah, mungkin inilah akhir dari presentasi kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Terima kasih.